Ya, jumpa lagi dengan saya, Pak Paul Tukan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dan di kesempatan kali ini, coba mau berbagi terkait trik menentukan sisa pembagian ya. Di kesempatan ini kita akan melihat lanjutan dari materi trik menentukan sisa pembagian yang setelah kedua. Kita akan lihat yang ketiga, yakni tentang jika pertanyaan menanyakan sisa saat membagi dengan 9. Nah, terkait hal ini ada 3 trik juga. Yang pertama, tambahkan semua digit pembagi menjadi 1. Jika Anda tidak mendapatkan 1 digit pun, tambahkan angka-angka ini bersama-sama. Yang kedua, ulangi sampai Anda mendapatkan 1 digit. Dan yang ketiga, sisanya adalah digit tunggal ini, kecuali digit tersebut adalah 9. Dalam hal ini sisanya adalah 0. Oke. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh. Temukan sisa dari 426 bagi 9. Maka sesuai trik tadi, maka yang pertama yakni tambahkan semua digit pembagi menjadi 1. Maka ditambahkannya 4 tambah 2 tambah 6 sama dengan 12. Jika Anda tidak mendapatkan 1 digit pun, tambahkan angka-angka ini bersama-sama. Maka di langkah kedua kita akan menjumlahkan 12 tadi. 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, sisanya adalah digit tunggal, kecuali digit tersebut adalah 9. Dalam hal ini sisanya adalah 0 karena membagi dengan 9 ya. Nah, sehingga karena sisanya digitnya ada 3, maka jawabannya adalah sisa daripada pembagi itu adalah 3. Oke. Ya, lanjut kita akan berhadapan dengan pertanyaan menanyakan sisa saat membagi dengan 10. Nah, triknya adalah sisanya selalu merupakan digit terakhir ya, apabila dibagi dengan 10. Digit terakhir dari pembagian tersebut itu yang kita pakai sebagai sisa. Dari lebih mudah ya. Ya, mari kita lihat contohnya tentang membagi dengan 10 untuk mendapatkan sisanya. Temukan sisa dari 1728 bagi 10. Nah, dari proses pembagian ini tadi dinyatakan bahwa sisanya selalu merupakan digit terakhir dari pembagi tersebut. Nah, di sini sisanya digit terakhirnya adalah 8. Maka 8 itu adalah sisa daripada proses pembagian tersebut. Oke, mantap. Ya, pertanyaan selanjutnya, jika pertanyaan menanyakan sisa saat membagi dengan 11, bagaimana trik? Ada beberapa trik. Sini sekitar ada 5 ya. Yang pertama, mulailah dengan 1 digit, kemudian ditambahkan setiap digit lainnya ke kiri. Ingat ke kiri ya. Yang kedua, kemudian secara terpisah tambahkan angka lainnya. Itu trik yang kedua. Yang ketiga, jika jumlah pertama kurang dari yang kedua, maka jumlahkan 11 ke jumlah pertama. Artinya kalau dia kurang dari yang kedua ya, hasil penjumlahan. Kalau kurang maka dia dijumlahkan dengan 11 dari ke jumlah pertama. Lalu yang keempat, kurangi jumlah pertama dikurangi jumlah kedua. Dan yang terakhir perbedaannya adalah
sisanya. Jadi itu ada 5 trik. Mungkin kita bisa paham bersama-sama lebih dalam, maka kita akan lihat contoh bagaimana menentukan sisa dari saat pembagiannya menggunakan dengan 11 ya. Oke, jadi kita akan lihat contohnya tentang pembagian 11 ini. Oke, mari kita lihat contohnya. Ya, temukan sisanya saat 4.519 bagi 11. 4.519 bagi 11. Ya, sesuai triknya tadi, maka yang pertama tambahkan setiap digit lainnya. Maka di sini kita ambil 9 tambah 15 dari kanan ke kiri ya tadi. Oke, sama dengan 14. Yang kedua, tambahkan angka lainnya. Tadi kita sudah ambil 9 dengan 5, sekarang tinggal 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, dari kedua proses penjumlahan tadi, ternyata kita mendapati yang pertama itu lebih dari yang kedua. Maka prosesnya adalah kita langsung mengurangkan 14 dikurangi dengan penjumlahan yang kedua yaitu 5. Sehingga dapatlah 9. 9 itu adalah sisanya. Ya, contoh yang kedua, temukan sisa 2064 dibagi 11. Triknya sama dengan yang contoh pertama, kita tambahkan setiap digit lainnya dari kanan ke kiri ya. Oke, jadi situ 4 tambah 0. Lalu sampai 4. Yang berikut 2 tambah 6 tambah 2. 6 tambah 2 sama dengan 8. Nah, di sini penjumlahan yang pertama dengan yang kedua berbeda dengan tadi. Tadi penjumlahan yang pertama lebih besar dari penjumlahan yang kedua. Sedangkan di sini yang pertama lebih kecil dari yang kedua. Maka di sini kita tidak bisa langsung seperti tadi. Tapi yang pertama, penjumlahan yang pertama yakni 4 itu harus kita jumlahkan dengan 11. Sehingga 4 tambah 11 sama dengan 15. Nah, selanjutnya hasil 15 ini baru kita kurangkan dengan penjumlahan yang kedua yakni 8. Sehingga 15 kurang 8 sama dengan 7. Nah, 7 itu adalah sisa dari hasil pembagian tersebut. Nah, jadi dua contoh ini, yang pertama menunjukkan penjumlahan pertama dan kedua, yang mana yang pertama lebih besar dari yang kedua. Sedangkan di pembagian dengan 11 yang kedua ini, penjumlahan yang pertama dengan yang kedua, yang pertama lebih kecil sedangkan yang kedua lebih besar, sehingga ada terjadi proses yang agak lebih panjang daripada trik yang pertama tadi. Oke, 3 contoh atau 3 pertanyaan yang pada kesempatan ini saya bisa bagikan, dan terkait sisa, menentukan sisa, mungkin ini bagian dari pertemuan yang terakhir ya untuk berbagi terkait materi menentukan sisa dari pembagian. Oke, silakan membuat contoh sendiri dan mencoba untuk lebih cepat dalam proses mengerjakannya. Baik, dari 3 pertanyaan, dalam hal ini 3 contoh tadi sudah saya coba berikan, dan pertemuan ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ataupun pembahasannya belum membuat dimengerti. Tapi mari kita belajar bersama, belajar berbagi, memotivasi dan menginspirasi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam matematika. Jumpa lagi di